Nah, teman pemilih, berikut pelaksanaan simulasi pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Garut di TPS 24 Desa Jati. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, para anggota KPPS melakukan sumpah terlebih dahulu sebagai bentuk integritas para panitia pemilihan pada pelaksanaan pemilu 2024. Setelah melakukan sumpah, para panitia KPPS kembali ke posisi masing-masing untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Kemudian setelah itu, KPPS membuka satu persatu kotak suara yang berisi logistik untuk pemilu 2024. Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan secara mengurut dari mulai kotak suara presiden wakil presiden hingga kotak suara DPRD kabupaten kota. Sebelum membuka kotak suara tersebut, panitia KPPS menunjukkan terlebih dahulu bahwa kotak suara dalam kondisi tersegel. Adapun isi dari kotak suara tadi yaitu surat suara sesuai DPT ditambah 2%, formulir C pleno, hingga alat tulis kantor yang dibutuhkan dalam proses rekapitulasi perolehan suara. Setelah mengeluarkan semua isian kotak suara dan memastikan bahwa kotak suara kosong serta siap digunakan dalam pemungutan suara, juga surat suara tersortir dan jumlahnya sesuai dengan DPT ditambah 2%, pemungutan suara pada pemilu 2024 dilaksanakan sejak pukul 7.00 waktu setempat dan selesai pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih yang datang ke TPS bisa langsung menuju meja KPPS 4 dan 5 untuk melakukan registrasi. Dalam registrasi ini, ada 2 dokumen yang teman pemilih harus bawa, yaitu kartu identitas atau KTP elektronik dan juga undangan pemilihan yang sebelumnya telah diberikan oleh KPPS. Setelah melakukan registrasi, teman pemilih akan diarahkan untuk menunggu panggilan pencoblosan di bilik suara. Saat dipanggil oleh tim KPPS, teman pemilih akan mendapatkan 5 jenis surat suara. Setelah itu, teman pemilih langsung menuju bilik suara untuk menggunakan hak suara teman pemilih pada pemilu 2024. Namun, teman pemilih harus mengecek terlebih dahulu surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima memiliki kecacatan seperti robek dan lain sebagainya, teman pemilih bisa langsung memberitahu tim KPPS di meja 1, 2, dan 3. Dan nantinya surat suara yang cacat tadi akan diganti dengan surat suara yang baru. Jika surat suara yang diterima dalam kondisi baik, teman pemilih bisa menggunakan hak suara di bilik suara dengan mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden atau calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Namun perlu diingat, hak suara teman pemilih dikatakan sah ketika mencoblos gambar calon dan berada di dalam kotak gambar calon untuk surat suara presiden dan wakil presiden serta DPD RI. Serta dikatakan sah ketika mencoblos logo partai, nomor urut partai, nomor urut calon anggota legislatif, nama calon anggota legislatif pada satu kolom yang sama untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pada pelaksanaan simulasi ini, TPS 24 Desa Jati Kecamatan Taragong Kaler menyediakan aksesibilitas yang memadai, termasuk jalur khusus untuk kelompok disabilitas. Hal tersebut sebagai bentuk inklusivitas pemilu 2024. Di mana setiap warga negara yang memiliki hak suara bisa menggunakan hak suaranya di TPS yang ada. Adapun bagi masyarakat yang memang sedang dalam keadaan sakit dan memerlukan kebutuhan khusus, bisa didampingi oleh keluarga maupun panitia KPPS ketika menggunakan hak suaranya. Namun sebelum itu, pendamping yang akan mendampingi pemilih harus mengisi terlebih dahulu formulir pendampingan yang tersedia di meja KPPS 1, 2, dan 3 untuk memastikan proses pemungutan suara berlangsung jujur dan adil. Meski demikian, ketika sampai di bilik suara, pencoblosan surat suara harus tetap dilakukan oleh pemilih yang bersangkutan dan pendamping hanya mendampingi dan membantu pemilih tersebut untuk menggunakan hak suaranya. Sementara, khusus untuk pemilih yang memang memiliki disabilitas mental atau orang yang mengalami gangguan jiwa, harus disertai rekomendasi dari dokter
Apabila direkomendasikan dan bisa menggunakan hak suaranya, tahapan prosedur yang dilalui sama seperti sebelumnya dan pendamping yang mendampingi harus mengisi formulir pendampingan. Dalam simulasi kali ini juga, ada beberapa daftar pemilih tambahan atau DPTB di TPS 24 Desa Jati. Untuk DPTB ini bisa menggunakan hak suaranya sama seperti pemilih yang lain, yaitu pada pukul 7.00 waktu setempat hingga pukul 13.00 waktu setempat. Beda halnya dengan pemilih biasa. Surat suara yang didapatkan oleh pemilih DPTB bisa sama 5 jenis surat suara atau kurang dari 5 jenis surat suara tergantung kondisi pindah memilihnya. Jika teman pemilih sudah mencoblos surat suara di bilik suara, kita bisa langsung memasukkan surat suara kita ke kotak suara yang tersedia. Namun perlu diingat, surat suara yang dimasukkan harus sesuai dengan jenis kotak suara yang tersedia. Untuk memudahkan hal tersebut, teman pemilih bisa mencocokkan warna pada sampul surat suara dengan kotak suara. Setelah memasukkan surat suara sesuai dengan jenisnya, teman pemilih jangan lupa untuk mencelupkan kelingking teman pemilih di meja KPPS 7 sebagai tanda teman pemilih telah menggunakan hak suara pada pemilu 2024. Nah, teman pemilih, tadi merupakan simulasi prosedur persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara di TPS 24. Lantas, bagaimana simulasi proses penghitungan rekapitulasi? Hingga rekapitulasi perolehan suara di TPS? Video tersebut bisa teman pemilih lihat pada video lain setelah video ini. Jangan lupa disimak ya!